Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Halo, apa kabar sahabat Mamel? Jadi hari ini aku akan bagikan kegiatan aku pada waktu minggu kemarin. Jadi tepatnya hari Selasa 23 Juli 2024. Aku diundang sebagai pembicara sekaligus praktisi dalam rangka acara Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian kepada Masyarakat oleh tim dari UMJ atau Universitas Muhammadiyah Jakarta dan UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan maksud mengadakan program pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat melalui pelatihan kreasi tanaman hias gantung. Nah, untuk para peserta pelatihan yang datang, jadi sudah dibagikan untuk nanti bahan-bahan dan alat yang akan digunakan pada praktek nanti, dan juga diberikan kuesioner. Bukan suatu kebetulan ya aku bisa dipertemukan dengan Ibu Lorenta Inharyanto, yang mana beliau adalah seorang dosen prodi agrobisnis dari Fakultas Pertanian UMJ. Nah, aku berterima kasih sekali karena beliau dengan timnya sudah mengundang aku untuk menjadi pembicara dan praktisi dalam acara ini. Yang aku apresiat lagi, teman-teman peserta pelatihan yang diundang mengikuti acara pelatihan ini terlihat begitu antusias datang dan mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Nah, untuk acara ini berlokasi di Ragunan, tepatnya di ruang pertemuan agroedukasi wisata Ragunan DKI Jakarta. Nah, untuk acaranya sendiri itu dimulai dari jam 8.30 sampai dengan selesai. Dan acaranya juga dibuka yang dibawakan oleh MC dari mahasiswi UMJ juga. Nah, nanti ada beberapa part yang aku biarkan sahabat Mamel tetap bisa mendengarkan apa diskusi aku dengan para peserta pelatihan ya. Jadi sahabat Mamel bisa ikut mendengarkan keseruannya. Nah, ini Ibu Lorenta Inharyanto yang menyapa para tamu undangan. Ibu Desi Diani Putri, Prodi Agribisnis UMJ juga, beliau izin terlambat hadir. Kemudian ada Prof. Siti Rohaini dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau izin untuk tidak hadir hari ini karena ada kegiatan lain di waktu bersamaan. Yang terhormat Kasudin KPKP Jakarta Selatan beserta aktivitas jajarannya, yang di sini ada Bapak Erik. Kemudian Ibu Amalia Puspita Sari yang hari ini bertindak selaku pembicara sekaligus praktisi kreasi tanaman hias gantung. Tuh kan, nama aku disebut, jadi memang suatu kehormatan untuk aku bisa diundang dalam acara ini. Dan kesempatan aku juga bisa berbagi pengalaman dan ilmu dalam berkreasi dengan tanaman. Ini Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dari tadi pagi sekali ya. Terima kasih atas antusiasmenya. Oke, selanjutnya sebelum melakukan kegiatan praktek, para peserta pelatihan terlebih dulu dipersilakan untuk menyaksikan tayangan video kreasi tanaman hias gantung. Jadi ada dua tema. Nah, ini dibagi menjadi dua season. Nah, untuk yang season pertama itu kreasi kokedama, dan yang kedua kreasi hiasan dinding hidup. Silakan Bapak Ibu diikuti Mbak Amel ya, kita praktek bareng. Nah, ini aku sudah mulai prakteknya. Jadi di sini aku mencontohkan step-step dalam pembuatan kokedama. Seru banget sahabat Mamel. Di sini aku bisa langsung bertatap muka dengan peserta pelatihannya. Jadi aku bisa langsung berkomunikasi. Nah, untuk kelengkapan bahan-bahan yang digunakan para peserta, jadi di sini aku yang nyiapin sebelumnya, ada 1 minggu yang lalu ya sebelum acara. Jadi aku sudah mempersiapkannya agar tidak ada yang tertinggal. Oke. Nah, selanjutnya ini aku praktekkan dari awal pembuatan kokedama. Jadi seru banget ternyata sahabat Mamel. Senang sekali nih Sobat Mamel, aku bisa berada di acara seperti ini karena dari sini aku bisa mengetahui
kesulitan apa yang ditemui dalam pembuatan kokedama atau hiasan dinding hidup ya untuk para pemula. Jadi bisa langsung aku arahkan, dan aku juga bisa menyampaikan manfaat dari kokedama ataupun hanging plant yang menjadi materi hari ini, serta merawat tanaman lain dan berkreasi dengan tanaman. Nah, mendengarkan pengalaman mereka ya, bagaimana mereka merawat tanaman sebelumnya, dan kebanyakan cerita dari mereka itu baru mengetahui kreasi tanaman kokedama dan hiasan dinding hidup ini. Seru banget dan banyak cerita lucunya. Jadi ada dari beberapa peserta juga menyampaikan malah akan berencana mempraktekannya lagi di rumah dengan tanaman mereka. Seneng banget kan dengarnya. Jadi apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Lumutnya bisa ditaruh di piring ya, biar Nah, untuk sahabat Mamel yang mau tahu bagaimana tutorial pembuatan kokedama, nah silakan simak di video pembuatan kokedama, ada di video YouTube aku ya yang sebelumnya. nanti teman-teman nanti bisa ada wadah plastik atau ember, itu diisi dengan air, kemudian ini dicelupin aja 1 menit, udah angkat kayak gitu aja. Penyiraman kokedama itu mudah, jadi itu bagian dari perawatan kokedama, sangat mudah untuk perawatannya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo sahabat Mamel yang belum buat kokedama, ayo dibuat kokedamanya ya. Kita buat tanaman lebih cantik lagi, dikreasikan, bisa untuk dekorasi indoors. Lihat nih, pesertanya udah langsung pada pinter bikin kokedamanya. Nah, mereka juga cerita mereka ada banyak perawat tanaman di rumah. Nah, sebab itu mereka nanti akan buatkan kokedama juga untuk tanaman mereka yang di rumah. Nah, ini Mbak Lorenta meminta aku untuk bisa membuatkan gantungan buat kokedama para peserta. Nah, ternyata aku ada ide, dan aku pernah buatkan tutorialnya yang paling simpel untuk gantungan kokedama yang bisa cepet dibuat. Karena kalau untuk contoh yang diletakkan di meja atau dengan standing, ini sudah aku bawa contoh-contohnya. Nah, jadi aku langsung cepat berpikir akan buat apa. Nah, kebetulan aku juga bawa tali rami nih sahabat Mamel. Jadi memang semua sudah diatur sih pasti ya kan. Ada yang mau mengatur segalanya, betul? Baik. Nah, ini aku siapkan dulu beberapa helai ya, nanti aku siapkan untuk para peserta biar mereka bisa praktek langsung sendiri, dan nanti hasilnya bisa mereka gunakan pada saat sampai di rumah untuk menggantung kokedama mereka. Yang terdekatnya ya, ini enggak ya. Nah, jadi ini langsung aku praktekkan pembuatan gantungan kokedama spontan nih sobat Mamel. Jadi di depan para peserta aku langsung buatkan untuk menggantung kokedama mereka. Aduh sobat Mamel, ini teman-teman pesertanya pada lucu-lucu banget nih. Iya, jadi jokes aja dari tadi, jadi aku benar-benar nggak bisa nahan ketawa jadinya. Seru sih, seru. Aduh, dasar nih bener-bener. Lucu banget sobat Mamel, seru. Nah, tuh satu-satu dari peserta pelatihan sudah menyelesaikan gantungan untuk kokedamanya. Tuh udah pada jadi deh ya kan, karena kita masih ada session kedua, yaitu kreasi hiasan dinding hidup.
Oke Sobat Mamel, sekarang kita masuk ke season kedua, yaitu kreasi hiasan dinding hidup. Nah seperti di awal, jadi para peserta dipersilakan dulu untuk menyaksikan tayangan video dari YouTube aku ya. Jadi untuk pemaparan bahan, alat, dan tutorialnya sudah diberikan pada penayangan video. Jadi langsung praktek nih. Nah, di sini juga aku menjelaskan apa manfaat dari hiasan dinding hidup dan juga kenapa menggunakan media sphagnum moss ya. Nah, teman-teman juga tertarik nggak untuk bikin kreasi hiasan dinding hidup? Nah, untuk video tutorialnya juga sudah aku pernah buat di video-video aku sebelumnya. Nah Sahabat Omel bisa pilih yang mana kalian mau. Ukuran yang besar ataupun ada ukuran yang kecil, nanti aku sertakan linknya di deskripsi ya. Sedikit-sedikit ya, biar nanti gak ada bagian ya. Nah ini aku perlihatkan untuk media hiasan dinding hidup dengan media sphagnum moss yang sudah selesai. Jadi nanti para peserta kalau sudah selesai di step yang seperti aku perlihatkan, tinggal meletakkan tanaman yang ada di depan mereka. Nah sama halnya seperti video tutorial yang sudah pernah aku buat ya. Jadi untuk hiasan dinding hidup ini aku lebih merekomendasikan untuk tanaman-tanaman merambat ya. Jadi banyak juga dari jenis sirih-sirihan seperti sirih neon, manjula, marble, atau mican, atau dari philodendron ya kan. Ada philodendron Dendrobium lemon atau yang Brazil, itu cocok untuk diletakkan di hiasan dinding hidup ini. Atau dari jenis tanaman Epipremnum, itu juga bagus-bagus ya, karena dia pertumbuhannya juga merambat ya, asalkan disesuaikan dengan ukuran papan media sphagnum mossnya. Jadi jangan sampai tanamannya yang ukurannya besar jadi akan menutupi, nanti malah jadi kurang bagus tampilannya ya. Baik, nah ini para peserta sudah hampir menyelesaikan untuk kreasi hiasan dinding hidupnya ya. Nah jadi di sini mereka mulai merapikan satu persatu ya. Jadi aku juga kebetulan ada membantu ya, kalau ada dari peserta yang mengalami kesulitan ya. Nah ini diantaranya juga sudah menyelesaikan nih, jadi mereka harus menempatkannya di depan. Nanti akan dilakukan penilaian untuk kerapihan, keterampilan, dan estetika. Nah ini dari peserta juga sudah mulai foto-foto ya, mengabadikan hasil kreasinya masing-masing ya. Nah ini ada pertanyaan dari peserta, bagaimana perawatan untuk peletakan selanjutnya. Oke, nah setelah penilaian diberikan untuk para peserta, aku akan memberikan tips dan trik perawatan kokedama dan hiasan dinding hidup ya, agar kreasi tanaman yang sudah mereka buat ini tetap tumbuh subur Itu dan di rumah, ini lebih kan tadi cantik selesai lagi. seperti ini ya. Nanti lama-kelamaan. Oke Sobat Omel, nggak terasa nih ya, ternyata kita sudah di akhir acara. Jadi kita siap-siap untuk tutup acara ya. Jadi udah selesai acara pelatihan kreasi tanaman hias gantung kokedama dan hiasan dinding hidup. Nah aku ucapkan terima kasih kepada Ibu Lorenta beserta tim dosen pelaksana ya, dan juga para peserta pelatihan. Terima kasih banyak. Harapannya
apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat dan bisa diundang kembali. Nah, supaya perjumpaan ini tidak terlupakan begitu saja, kita buat dokumentasi dengan foto-foto terlebih dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ke teman-teman dan orang-orang terdekat kamu. Tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dukung terus channel ini. Terima kasih untuk Sobat Amel yang sudah subscribe. Follow juga IG Amel Plan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.